Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Malam ini kita raja dan ratu di sini. Arga berusaha menenangkan. Pandu menghirup napas dalam lalu mengembuskan dengan perlahan. Semoga saja. Rasya menatap pantulan dirinya yang terlihat begitu cantik dengan riasan make up yang tidak tebal. Tetapi membuat kecantikannya makin terpancar jelas. Sementara ketiga sahabatnya juga menatap kagum. Dan tidak percaya kalau Cinderella versi nyata tersebut adalah sahabat mereka. Kalian disuruh siapa sih buat culik gue? Tanya Rasya penasaran. Jangan kepo, orang kepo itu biasanya cepat mati. Zahra tergelak sendiri setelah berbicara seperti itu. Jangan berbicara seperti itu, mengingatkanku pada sesuatu. Rasya hampir saja mengucek mata kalau Zeti tidak segera menahannya. Jangan dikucek, dodol, itu bulu mata entar copot jadi kayak kuntilanak. Ucap Zeti masih dengan menahan tangan Rasya. Engganjel banget, mata gue nggak bisa melek. Rasya masih bersikukuh. Lagian mau ada acara apa sih, kok gue didandanin ala putri gini? Lu mau jadi model, Ra? Jangan lupa entar pas jalan lenggak-lenggok gitu, sambil lambaikan tangan and say hello. Margareta berbicara dengan bergaya ala model yang sedang berjalan di atas catwalk. Namun, sesaat kemudian, tubuh Margareta terhuyung karena Rasya mendorong kepalanya dengan cukup keras. Kurap, lu jahat banget astaga. Margareta mencebik kesal, bukannya minta maaf, tetapi Rasya justru tergelak keras. Ketawa lu jangan lebar gitu, sih, Ra. Enggak sesuai sama penampilan yang cantik dan anggun gini. Protes Zeti yang membuat tawa Rasya terhenti seketika. Ra, lu emang beneran istrinya si hutan belantara itu? Tanya Zeti penasaran, kepo. Rasya membalas. Zeti hampir saja menonyor kepala Rasya, tetapi gerakannya terhenti saat melihat Arga masuk ke ruangan tersebut. Kening Rasya mengerut dalam hingga membuat alisnya saling bertautan saat melihat kedatangan Arga. Apalagi saat Arga membungkuk hormat di depannya. Anda sudah siap, Nona? Tanya Arga sopan. Kak Arga kenapa di sini? Rasya bertanya balik. Saya mau menjemput Anda, Nona. Arga mengulurkan lengan supaya Rasya mudah menggandengnya. Rasya yang merasa heran pun dengan menurut menggandeng lengan Arga. Mereka berdua pun segera pergi dari ruangan tersebut dengan diikuti ketiga sahabat Rasya. Selama berjalan, Arga dalam hati terus saja tertawa. Dia memang sengaja ingin membuat Pandu naik pitam meski pada akhirnya nanti dia akan terkena omelan lelaki tersebut. Rasya yang tidak tahu apa-apa pun hanya tersenyum simpul. Rasya terperangah saat memasuki ruangan yang sudah dipenuhi dengan dekor pernikahan. Dekorasi yang sangat mewah. Rasya terhenti di ambang pintu karena merasa ragu, tetapi Arga mengajaknya untuk kembali melangkah. Kak, ini pernikahan siapa? Tanya Rasya setengah berbisik. Teman saya, Nona. Anda akan menjadi pasangan saya di sini. Maaf kalau saya lancang, Nona. Tapi kalau bisa kita harus terlihat mesra. Jangan sampai Anda membuat saya malu, Nona. Arga berusaha menahan tawa saat melihat Rasya yang mengangguk mengiyakan. Padahal Arga hanya ingin membuat Pandu kesal. Selamat datang kepada mempelai wanita yang terlihat begitu cantik pada malam hari ini. Seperti seorang putri yang turun dari kahyangan. Ucapan pembawa acara tersebut mengalihkan perhatian Rasya.
Gadis itu mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan untuk melihat sang mempelai wanita. Tetapi yang Rasya lihat justru seluruh pasang mata di ruangan tersebut tertuju ke arahnya. "Kak, kenapa aku ngerasa semua lihatin kita?" tanya Rasya heran. "Karena Anda sangat cantik malam ini, Nona," jawab Arga, membuat senyum malu-malu terlihat jelas di bibir Rasya. Rasya kembali berjalan anggun dengan tangan masih merangkul lengan Arga, tidak peduli meski menjadi pusat perhatian. Namun, langkah Rasya seketika terhenti saat melihat Pandu yang tampak begitu gagah berjalan masuk dari pintu seberang. "Om Panu," panggil Rasya lirih. "Kak, kenapa Om Panu di sini?" tanya Rasya begitu menuntut jawaban. "Dan marilah kita sambut mempelai pria yang menjadi raja malam hari ini, Tuan Pandu Nugraha Andaksa." Suara pembawa acara begitu menggema di sana. "Kak, kenapa mempelai pria Om Panu, terus mempelai wanita siapa?" tanya Rasya masih belum sadar. Entah karena gadis itu terlalu bodoh atau karena terlalu bingung dengan kejutan tersebut. "Ayo kita jalan lagi, Nona." Arga tidak menjawab, meski dengan kebingungan, tetapi Rasya akhirnya kembali menurut. Berjalan mendekati Pandu yang sudah bersiap menyambut. Namun, Pandu melangkah lebar saat penglihatannya tertuju ke arah lengan Arga. "Lepaskan istriku," bentak Pandu, tetapi Arga masih bersikap santai. "Bukan saya yang menggandeng istri Anda, Tuan." Arga menjawab tenang. Dia menunjukkan tangan Rasya yang masih merangkul lengannya. "Lepasin." Pandu melepas paksa rangkulan tersebut. "Kamu akan menerima hukuman setelah ini, Ga," seru Pandu. Lalu dirinya merangkul pundak Rasya dan berjalan menuju ke arah panggung. Rasya makin merasa heran. "Om, ini sebenarnya ada apa, sih?" tanya Rasya. "Diamlah, dan bersikaplah anggun." Pandu menjawab ketus karena merasa gugup, sedangkan Rasya memutar bola matanya malas. "Perasaan, Om jutek mulu kalau sama aku. Tinggal bilang aja ini ada, tunggu dulu." Rasya berhenti, Pandu pun ikut menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi?" tanya Pandu. "Tadi Om Panu dipanggil sebagai mempelai pria, terus mempelai wanitanya siapa?" Rasya kembali mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. "Aku tidak menyangka ternyata kamu bukan hanya aneh tapi juga bodoh." Hina Pandu. Rasya mengembuskan napas secara kasar. "Aku emang bodoh, Om. Enggak usah diperjelas." Rasya melipat kedua tangan di depan dada. "Tinggal jawab kenapa mesti sewot gitu, sih?" "Tentu saja mempelai wanitanya kamu. Memang siapa lagi?" ketus Pandu saking kesalnya. "Aku." Rasya menunjuk dirinya sendiri. Pandu tidak menjawab, hanya berdeham dengan cukup keras. "Astaga, Rasya!" pekik Pandu saat Rasya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Tubuh gadis itu hampir terjatuh ke lantai kalau Pandu tidak menahannya. "Ra, bangun, Ra, jangan bercanda." Pandu menepuk pipi Rasya untuk menyadarkannya, tetapi Rasya bergeming. Bahkan wajah Rasya justru terlihat memucat. Dengan segera Pandu membopong Rasya, suasana di ruangan tersebut pun menjadi sedikit tegang. Pandu menidurkan Rasya di kamar yang telah dipesan. Seluruh anggota keluarga pun ikut menyusul saking cemasnya dengan gadis itu. Bahkan Pandu mengumpat kesal saat dokter yang dipanggil sedari tadi belum juga sampai. "Ga, kenapa kamu sangat bodoh mencari dokter yang begitu lelet?" hardik Pandu saking kesalnya. Arga tidak menyahut karena dia tahu, di saat Pandu sedang gelisah seperti itu,
Diam adalah jalan utama. Sekali saja membuka suara, sudah pasti semua akan serba salah di mata Pandu. Sabarlah, Dedi yakin sebentar lagi Rasya akan sadar. Ferdinand berusaha menenangkan putranya. Iya, sabar sih, Om. Semua yang berada di kamar itu melongo saat mendengar Rasya berbicara dengan santai, tetapi matanya masih tertutup rapat. Dengan bergegas Pandu mendekati Rasya dan mengamati wajah gadis itu dengan sangat lekat. "Kamu sudah sadar?" tanya Pandu, sedikit mengembuskan napas lega. Namun, Rasya tidak menjawab sama sekali. "Apa kalian tadi melihat Rasya berbicara?" tanya Pandu menatap mereka satu persatu. Namun, tidak ada satupun yang menjawab. Pandu pun menepuk pipinya sendiri. "Apa aku tadi salah dengar ya?" gumam Pandu. "Bisa jadi, Tuan, karena Anda saking cintanya sama Nona Rasya jadi gitu deh." Arga menimpali. Pandu menatap Arga dengan tatapan yang tampak begitu kesal. "Ingat, Ga, aku akan memberi kamu hukuman karena sudah berani bersikap kurang ajar. Berani sekali kamu berjalan mesra dengan istriku," omel Pandu. Bukannya menunduk takut, Arga justru melipat bibir menahan tawa saat melihat Rasya yang sedang membuka mata sedikit untuk mengintip. Kebetulan sekali Pandu sedang tidak menghadap ke arah gadis itu. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya Pandu setengah membentak. "Tidak ada, Tuan." Sakit. Pandu terkejut saat mendengar teriakan Rasya. Dia makin terkejut saat melihat Rasya sedang memegangi telinganya yang saat ini sedang dijewer Agus. "Berani kamu berbohong?" bentak Agus. Namun, lelaki itu merasa tidak tega saat Rasya menunjukkan wajah memelas bahkan seperti akan menangis. "Jadi, kamu tidak pingsan?" tanya Pandu tidak percaya. "Aku pingsan, Om, beneran." Rasya menunjukkan 2 jari tanda tidak berbohong. Jeweran Agus menjadi makin kencang. "Aku udah paham kelakuan kamu, Ra," timpal Agus. Dia melepaskan jewerannya saat melihat mata Rasya yang berkaca-kaca. "Kumala Rasya Putri, astaga." Pandu mengacak rambut saking kesalnya. Rasanya dia ingin mencekik Rasya sampai mati, tetapi dia takut akan galau sendiri nantinya. "Om, aku pingsan beneran cuma 5 menit. Rasya masih membela diri. Semua yang berada di ruangan itu hanya menggeleng tidak percaya dengan kelakuan Rasya yang luar biasa. "Kamu tahu, aku sudah menyiapkan kejutan yang luar biasa supaya kamu terkesan. Tapi ternyata kamu sendiri yang mengacaukan semuanya," geram Pandu. Lisa mendekati putranya untuk menenangkan. "Kum, kenapa kamu berpura-pura pingsan?" tanya Marlina lembut. Dia mengusap puncak kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Bu, Kukum tuh malu dilihatin banyak orang gitu." "Enggak pede, Ibu, kan tahu kalau Kukum lagi grogi pasti kebelet boker," sahut Rasya menjelaskan. "Lalu kamu pura-pura pingsan biar bisa boker tanpa izin?" Tukas Paijo yang juga terlihat sedikit kesal. "Iyalah, Pak, masa iya nanti Om Panu berlutut sambil bilang aku mencintaimu, terus Kukum balesnya, maaf Om aku kebelet." Rasya menjawab santai, tidak menyadari kalau ucapannya barusan justru membuat amarah Pandu makin naik ke ubun-ubun. "Kamu kenapa selalu? Lagian nih, kalau di novel yang sering kubaca, kita mesti pingsan dulu baru deh diperiksa dokter terus bilang selamat Anda hamil." Hamil?" tanya Pandu. Rasya mengangguk dengan cepat. "Syukurlah kalau kamu hamil, Ra." Wajah Lisa tampak berbinar bahagia, tetapi Pandu justru terlihat meradang.
Kamu hamil dengan siapa? Bentak Pandu. Semua yang berada di sana kembali terkejut dengan ucapan Pandu. Namun, anehnya Rasya justru tergelak keras. Ra, kamu gila? Tanya Agus, memegang kening Rasya untuk mengecek suhu tubuh adiknya. Apaan sih, Mas? Rasya menepis tangan Agus dengan cepat. Aku enggak gila, dasar Om Pandu aja yang sensian. Ledek Rasya. Siapa yang sensian? Aku hanya bertanya kamu hamil dengan siapa? Ingat, kita belum pernah melakukan malam pertama. Pandu keceplosan. Anda belum malam pertama, Tuan? Tanya Arga tidak percaya. Pandu tidak menjawab, tetapi melihat lirikan mata lelaki itu, Arga yakin kalau semua itu benar. Hebat sekali. Arga bertepuk tangan hingga mengejutkan semua orang. Diamlah, bentak Pandu marah. Arga pun menutup mulut sebelum nyawanya dalam bahaya. Ra, kamu keterlaluan. Pandu menatap penuh kecewa kepada Rasya karena telah mengacaukan semuanya. Katakan padaku kamu hamil dengan siapa? Kupikir kamu adalah gadis polos. Ya elah, Om, sensi amat. Aku udah bilang kalau di novel, Om. Kalau aku mah masih orisinil. Rasya menjawab santai. Benar-benar tidak ada ketakutan di wajah Rasya sama sekali. Kalau begitu kita buktikan sekarang. Pandu menarik tangan Rasya dan hendak mengajak ke kamar pengantin yang sudah disiapkan. Tetapi Rasya justru menahan langkahnya. Jangan sekarang, Om. Rasya menolak, berusaha melepaskan tangan Pandu. Kenapa? Ingat, meski kita baru menikah secara siri, tapi kita sudah sah untuk melakukan itu. Ucap Pandu, namun, Rasya justru menggeleng cepat. Aku lagi datang bulan. Rasya menjawab tanpa rasa bersalah. Pandu kembali mengusap wajahnya secara kasar. Oh, astaga, cobaan apa ini? Semua gara-gara kamu, Ga. Pandu menunjuk wajah Arga dengan sorot mata yang penuh kilatan amarah. Kenapa saya, Tuan? Arga membela diri. Karena ucapanmu yang mengatakan pestaku tidak akan berjalan. Pandu terdiam saat sebuah kecupan mendarat di pipinya. Amarah Pandu seolah lenyap begitu saja. Dia beralih menatap Rasya yang sedang tersenyum lebar. Ayo kita kembali ke depan. Kasihan para tamu undangan sudah menunggu sejak tadi. Ferdian mengajak mereka semua. Tunggu dulu. Rasya kembali menahan. Demi apapun, saking kesalnya Pandu ingin sekali mengajak Rasya perang di kasur misalnya. Apalagi, jangan membuatku kembali kesal, omel Pandu. Sejak kapan Bapak, Ibu, sama Mas Agus di sini? Tanya Rasya penasaran. Namun, gadis itu memekik saat Pandu tiba-tiba memanggulnya seperti kantong beras. Turunin aku, Om. Rasya memukul punggung Pandu, tetapi lelaki itu tidak peduli dan tetap berjalan santai menuju ke tempat pesta. Diam dan menurutlah atau aku akan menelanjangimu saat ini juga. Ancam Pandu. Rasya pun akhirnya diam, bahkan tidak meronta sama sekali. Pandu pun menjadi heran dan menghentikan langkahnya. Jangan berpura-pura pingsan lagi, kata Pandu. Enggak, Om, enggak akan. Aku cuma lemes aja. Rasya menjawab lesu. Pandu pun menurunkan Rasya di pintu sebelum masuk ke ruangan. Lemes kenapa? Tanya Pandu penuh selidik. Lemes besti enggak punya ayang. Rasya berpura-pura hendak jatuh dan Pandu dengan sigap menangkapnya. Astaga! Pandu mengembuskan napas kasar, sedangkan Rasya tersenyum lebar. Makasih Om, udah bucin sama aku. Aduh,
Rahasia merintih saat pantatnya menyentuh lantai karena Pandu melepaskan tangannya begitu saja. Jahat banget sama istri sendiri. Selamat, Tuan. Anda harus bersabar lagi mulai sekarang karena Nona Rahasia sudah kembali ke pengaturan pabrik. Ledek, Arga. Diamlah, Ga. Berisik sekali lagi maka aku akan menikahkanmu dengan Gea. Arga pun akhirnya menutup mulut rapat-rapat. Dia takut, ancaman Pandu barusan akan menjadi kenyataan. Suasana di ruangan tersebut kembali tenang saat kedua mempelai sudah berada di tempat acara ijab kabul akan dilaksanakan nantinya. Wajah Pandu tampak begitu gugup, begitu juga dengan Rahasia yang merasa tidak nyaman. Karena sudah menjadi pusat perhatian, juga jepretan kamera yang begitu menyilaukan matanya. Sudah siap? Tanya penghulu. Pandu mengangguk dengan cepat lalu menjabat tangan Paijo. Kalau begitu bisa dimulai. Paijo berdeham terlebih dahulu, menghilangkan kegugupannya, jabatan tangannya pun makin terasa erat. Rahasia yang duduk di samping Pandu hanya berani menunduk dalam. Bismillah. Saudara Pandu Nugraha Andaksa bin Ferdinand Putra Andaksa. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya Kumala Rahasia Putri binti Joko Saifuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat. 1 set perhiasan, uang tunai sebanyak 500 juta dan sebuah apartemen mewah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kumala Rahasia Putri binti Joko Saifuddin dengan mas kawin tersebut tunai. Pandu menjawab dalam satu tarikan napas. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Jantung Rahasia terasa berdebar kencang bahkan rasanya seperti akan meledak. Dia tidak menyangka kalau pernikahannya dengan Pandu akan terlaksana secara mewah seperti ini. Rahasia pun menarik tangan Pandu lalu mencium punggung tangannya. Sedangkan Pandu dengan ragu dan malu mengecup kening Rahasia dengan penuh cinta. Sorakan dari para tamu undangan pun menggema di ruangan tersebut. Setelah ijab kabul terlaksana, kini mereka melakukan resepsi pernikahan. Mulai dari potong tumpeng dan sebagainya. Senyum di bibir Rahasia tampak terlihat jelas. Sedangkan Pandu tersenyum tipis karena dia masih menjunjung tinggi gengsinya. Om, bisik Rahasia. Pandu menoleh ke arah Rahasia lalu mengangkat dagunya, memberi kode. Aku mau pingsan, jangan macam-macam, ingat, barusan kamu sudah merusak pesta kita. Omel Pandu dengan sedikit membentak. Ish, aku cuma minta satu macam doang, Om. Rahasia merengek manja. Dia tidak peduli meski ada banyak pasang mata yang menatap ke arahnya. Apa? Tanya Pandu tidak sabar. Aku lapar, Om. Dari tadi belum makan. Rahasia berkata jujur. Pandu yang melihat wajah Rahasia yang sudah sedikit memucat pun menjadi tidak tega. Kalau begitu kita makan sekarang. Pandu hendak menggandeng tangan Rahasia. Tetapi dengan cepat Rahasia menepisnya. Kenapa? Tanya Pandu heran. Om nggak lihat, banyak tamu undangan yang belum bersalaman dengan kita. Rahasia merasa begitu pasrah. Kalau mereka pergi dari sana saat itu juga, yang ada tidak sopan namanya. Biarkan saja, mereka bisa bertemu Momi dan Dedi. Pandu kembali hendak mengajak Rahasia pergi dari sana. Namun, suara pembawa acara tersebut membuat Pandu mengurungkan keinginannya. Dalam hati dia merasa kesal dan marah, tetapi dia mencoba tetap terlihat biasa saja. Sepertinya pengantin baru pada malam hari ini sudah tidak sabar ingin ke kamar. Kata pembawa acara yang langsung disambut tepuk tangan riuh dari mereka semua yang hadir di sana. Pandu menatap tajam ke arah pembawa acara tersebut. Namun, lelaki itu sama sekali tidak merasa takut karena Ferdinand berada di belakangnya.
Sebelum menikmati malam pertama, kita para tamu undangan ingin sekali melihat keromantisan kalian. Jadi, kepada Tuan Pandu Nugraha Andaksa, dipersilakan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Nona Rasya. Tepuk tangan kembali terdengar di sana. Pandu merutuki dirinya yang telah lupa kalau semua ini adalah bagian dari kejutan yang telah dia persiapkan. Gea dan Gilang masuk diiringi musik dengan membawa sebuah set perhiasan. Setelah berdiri di samping Pandu, Gea segera menyerahkan sebuah kotak bludru warna merah. Dengan segera Pandu berdiri setengah jongkok dan mengarahkan kotak tersebut ke arah Rasya. Awalnya Rasya hanya diam sembari menatap heran. Namun, sesaat kemudian, dia menutup mulut karena begitu terpukau dengan isi kotak tersebut. Ini cantik sekali, Om. Kumala Rasya Putri, izinkan aku mengatakan sedikit kata untukmu, perusuh kecilku. Pandu tersenyum, Rasya pun ikut tertular senyuman itu. Sebelumnya aku minta maaf kalau sudah menyakiti hatimu kemarin. Aku belum yakin pada perasaanku sendiri. Tapi kini, aku sudah yakin untuk melabuhkan hatiku kepadamu. Hanya kamu wanita yang mampu menghapus bayangan masa laluku dan membuat hidupku lebih berwarna. Kata Pandu lembut. Rasya tak kuasa menahan perasaan haru, apalagi saat tatapan mereka bertemu. Dan dia bisa melihat sebuah tatapan penuh cinta dari seorang Pandu Nugraha Andaksa. Tidak ada seorang manusia yang tidak memiliki masa lalu. Kamu sudah tahu tentang masa laluku. Dan aku minta maaf jika aku masih sering melukaimu. Tapi percayalah, aku sedang berusaha menghapus semua kenangan indah dan menggantinya dengan dirimu. Jangan pernah dihapus, Om. Aku tidak mau Nona Amira merasa sakit di sana. Aku yakin cinta kalian itu luar biasa. Meski harus terpisah dalam dunia yang berbeda saat ini. Timpal Rasya. Pandu menatap tidak percaya ke arah Rasya. Ra, kamu menerima masa laluku meski aku belum bisa sepenuhnya melupakannya? Tanya Pandu meyakinkan. Rasya mengangguk cepat. Om, setiap kenangan indah tidak akan bisa dilupakan meski kita bersama orang yang berbeda. Setelah aku mendengar cerita tentang kalian, membuatku sangat yakin kalau kamu adalah lelaki yang penyayang dan penyabar. Aku yakin kalau kamu adalah lelaki yang luar biasa. Puji Rasya. Senyum Pandu mengembang sempurna saat mendengarnya. Pandu memakaikan cincin di jari manis Rasya lalu bangkit berdiri dan merangkul pundak Rasya dengan mesra. Rasya pun ikut tersenyum bahagia. Aku mencintaimu, Kumala Rasya Putri. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Pandu tanpa sadar. Pandu memajukan wajahnya hendak mencium Rasya. Tetapi gerakannya terhenti saat tangan Rasya menahan wajah Pandu yang akan maju. Kenapa, sih, aku ingin menciummu, supaya dunia tahu kalau kamu adalah wanitaku. Pandu sedikit merasa kesal, tetapi Rasya justru terkekeh. Aku kan belum ngasih kata romantis juga buat kamu, Om. Rasya menjawab manja. Pandu mengembuskan napas secara kasar. Baiklah, 5 menit. Setelah itu kita harus makan. Aku tidak mau kamu benar-benar pingsan di sini. Ucap Pandu. Rasya mencium pipi Pandu supaya lelaki itu tidak kesal lagi. Jangan jutek gitu, sih, Om. Pasang wajah cakep dong. Malam ini kita raja dan ratu di sini. Rasya menaik turunkan alis menggoda Pandu yang saat ini mulai menunjukkan senyumnya. 4 menit tersisa. Pandu berpura-pura melihat jam di tangan membuat Rasya gelagapan. Baiklah, saya Kumala Rasya Putri hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata saja. Mohon waktunya sebentar. Bersambung.